Saudaraku dimanapun berada, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini bersama saya, Guru Jatmiko, Pendeta Jemaat GKI Kuitang. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kali ini saya beri judul Nubuat yang Digenapi, yang didasari dari Injil Matius pasal 1 ayat 22 dan ayat 23. Saya akan membaca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Yang demikian, semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudaraku, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal kepada Anda semua. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan, apakah nubuat itu? Nubuat atau profesi dipahami sebagai prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, sampai di sini rasanya nubuat itu mirip dengan ramalan. Namun meski begitu, ada kekhususan dalam penggunaan istilah nubuat, yaitu pertama, istilah ini dipakai dalam lingkup pewahyuan dari Tuhan. Dan kedua, istilah ini merupakan istilah yang khas Kristen Indonesia. Sedangkan kata ramalan lebih banyak digunakan dalam prediksi nasib di masa depan. Sekarang kita akan melakukan perziarahan untuk menyusuri kesaksian Injil Matius tentang pemenuhan nubuat Nabi Yesaya terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Karena pada awalnya nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, maka kita juga akan menengok sejenak ke zaman Yesaya. Ketika Yesaya menyampaikan nubuatnya, situasi dan kondisi Yehuda pada waktu itu sedang genting, karena berada dalam pusaran perang Ziro Efraim. Yehuda diancam oleh Syria dan Efraim atau Israel Utara karena menolak berkoalisi untuk melawan Asyur pada waktu itu. Di tengah-tengah ancaman itulah Yesaya menubuatkan tentang Immanuel. Secara singkat, nubuat itu hendak menyatakan bahwa pertolongan Allah akan dipenuhi pada saat Immanuel itu berusia kira-kira 2 tahun. Pada waktu itulah kedua musuh Israel akan dikalahkan oleh Asyur. Dan nubuatan itu benar-benar terwujud pada zaman Yesaya dan Raja Ahaz. Nubuat Yesaya itu berisi tentang kelepasan umat Tuhan dari ancaman musuh-musuhnya. Ancaman dan peperangan memang akan selalu menimbulkan ketidaksejahteraan. Maka hadirnya Immanuel atau lahirnya Immanuel akan menghadirkan situasi yang aman dan damai. Jika kemudian Injil Matius menunjuk kelahiran Tuhan Yesus sebagai pemenuhan nubuat Yesaya, maka tentunya Matius melihat ada kemiripan antara situasi saat itu dengan gambaran situasi zaman Yesaya. Matius memahami bahwa dunia memang berada dalam situasi tanpa damai sejahtera karena terjebak dalam rawa paya dosa. Lahirnya Tuhan Yesus merupakan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan dunia. Dunia yang tenggelam karena dosa harus diselamatkan dan dipulihkan. Oleh karena itu, nubuatan tentang Immanuel ini dihadirkan kembali. Janji hadirnya damai sejahtera dalam diri Immanuel memang terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Natal merupakan pemenuhan nubuat di mana ketakutan karena dosa akan digantikan dengan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, di akhir tahun 2024 ini, para pengamat ekonomi memperkirakan bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG sulit bangkit.
Cuaca ekstrim yang berpotensi terjadinya bencana alam juga mewarnai liburan akhir tahun 2024. Belum lagi situasi ekonomi global menjelang pergantian tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi seperti ini dapat membuat banyak orang menjadi khawatir. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, peristiwa Natal, lahirnya Kristus, membuktikan kepedulian Allah terhadap setiap pergumulan manusia. Kristus sungguh-sungguh merupakan Sang Immanuel yang akan selalu menyertai kita kapan dan dimanapun. Bukankah Immanuel itu sendiri jelas menunjukkan keseriusan penyertaan Tuhan? Oleh karena itu, bila kita yakin bahwa nubuat Tuhan sudah dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus, maka kita harus berani menyatakan iman seperti pemazmur menyebutkan, Tuhanlah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Mazmur 27 ayat 1. Dengan demikian, kita berani menjalani hari-hari depan dengan keberanian. Ya, karena Tuhan beserta dengan kita. Sekali lagi, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kekhawatiran akan masa depan begitu menghantui kami, sehingga kami gentar ketika harus melanjutkan langkah. Tetapi kelahiran-Mu di dalam Natal, ya Sang Immanuel, meneguhkan kami bahwa kapanpun dan dimanapun Engkau akan selalu menyertai kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tetap memiliki iman yang kuat untuk menjalani dan memasuki hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.